Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Industri dan Manajemen Inovasi mengenai Bursa Ide Bisnis Inovasi berjudulkan Surakarta Food Tech Hub Integrasi Lab Awet Rasa dan Cloud Kitchen untuk Akselerasi Global Kuliner Legendaris Kota Surakarta. Latar belakangnya bahwa Kota Surakarta itu memiliki kata-kata yang merujuk kepada kota budaya, bahkan kota kuliner sekalipun, yang mana kuliner legendaris itu juga seperti nasi liwet, selat Solo, tengkleng maupun sate kambing hingga serapi noto Suman memiliki daya tarik para wisatawan yang sangat kuat. Nah, tetapi perlu diketahui juga kalau ekosistem kuliner legendaris ini memang sering laris di mata para wisatawan. Namun harus menghadapi paradoks pada pasar modern, yaitu tingginya permintaan dari konsumen luar kota tidak berbanding lurus dengan kemampuan distribusi produk. Yang mana setelah era COVID-19 kita sudah terbiasa bahwa adanya transaksi e-commerce dan juga kebutuhan ready to eat makanan cepat saji. Nah, itu pada saat era COVID-19 mampu membuka peluang pemasaran lebih mendapatkan keuntungan yang banyak. Contoh seperti makanan tradisional instan tuh ada bakso aci, ada seblak instan, ada kue tiaw instan, dan lain-lainnya. Pada kasus ini, pelaku usaha kuliner legendaris itu yang ada di Kota Surakarta belum menerapkan penerapan pemasaran mereka untuk ready to eat dan masih menggunakan pendekatan konvensional atau seperti biasa yang meskipun mereka juga memiliki keunggulan pada otentik rasa maupun keaslian pada masakan kuliner legendarisnya tersebut. Selanjutnya di permasalahan ada daya tahan simpan terkait tantangan terhadap bahan baku produk masakan. Terutama ya bahannya santan sama daging itu hanya bertahan sekitar 8 hingga 12 jam. Legalitas ya kalau kita menggunakan teknologi sterilisasi berarti kita harus memiliki teknologi standar produksi pangan olahan yang baik dan perlu izin BPOM dan juga konsisten maupun degradasi rasa. Permasalahan ini mampu menjadikan persepsi konsumen itu kalau produk yang kita tampilkan ini tuh mengandung bahan pengawet kimia yang mana produsen merasa tertantang terhadap citra rasa dan aslinya masakan tersebut. Tujuannya untuk merancang ekosistem kuliner yang baru melalui infrastruktur teknologi pangan, menerapkan teknologi untuk sterilisasi dan pengemasan makanan tanpa bahan pengawet kimia, membangun skema bisnis to bisnis kerjasama untuk meniadakan atau mengurangi risiko awal pada warung kuliner legendaris. Pemetaan kegiatan ada tahap eksplorasi dan kebutuhan berupa kunjungan ke warung kuliner di Kota Surakarta untuk menindaklanjuti bahan masakannya, yang nantinya juga pengumpulan data wawancara secara mendalam mengenai kapasitas produk dan resep makanan hingga analisis kelayakan bisnisnya. Terus tahap kedua eksperimen pangan melewati uji thermal processing tanpa memicu overcook masakan alias tekstur pangan yang dimasak, dilanjutkan dengan uji parameter seperti warna, aroma, tekstur, bahkan cita rasa, dan diakhiri dengan karantina lab yaitu penyimpanan sampel di inkubator jangka panjang pada produk untuk pencegahan bakteri yang tercemar. Ketiga, tahap validasi model bisnis itu menggunakan uji coba penjualan dengan warung mitra melalui co-branding serta uji pasar secara bisnis to consumer melalui e-commerce dan pusat oleh-oleh baik itu di bandara maupun di stasiun. Implementasi di Kota Surakarta itu ada secara geografis dan infrastruktur melalui pendampingan Lokapom atau BPOM tingkat daerah yang mana untuk memonitoring produksi pangan dan juga penerbitan izin edar serta menuju sertifikasi halal yang selanjutnya juga berintegrasi dengan Solo Teknopark untuk membangun fasilitas cloud kitchen dan operasional e-commerce seperti contoh Shopee untuk UMKM yang sudah ada di Solo Teknopark sekarang ini. Secara operasional juga ada pengambilan bahan mentah dari warung mitra, yaitu mengambil makanan yang sudah dimasak secara matang,
lalu ke tahap masuk ke portioning dan vacuum sealing. Diporsikan berapa per gramnya per kemasannya itu, lalu divakumkan agar mencegah ada sedikit apa banyaknya udara yang masuk pada dalam kemasan produk. Terus di tahap ketiga ada sterilisasi thermal, memasak tanpa overcook tekstur yang dengan suhu tinggi. Lalu juga ada tahap kependinginannya untuk mendinginkan makanan yang sudah disterilisasi, dan untuk pengecekan apakah makanan atau produk ini kemasannya cacat atau tidak. Dan tahap terakhir adalah distribusi e-commerce, yang di situ tidak hanya untuk produksi pengiriman produk secara online, tapi juga bisa pengiriman produk untuk jangkauan supermarket di luar kota Solo alias luar kota Surakarta. Selanjutnya, dampak skala penuh percaya pada 90% terhadap meningkatkan skala ekonomi UMKM kuliner kota Surakarta, menciptakan lapangan kerja, dan juga melestarikan keaslian kuliner. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan salah penyampaian. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.